Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man ittaba'ah. La hawla wa la quwwata illa billah. Faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, mukminin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita kekuatan iman, Islam dan juga kesehatan, sehingga pada siang hari ini kaki kita bisa melangkahkan ke rumah Allah yang mulia ini dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat Jumat secara berjamaah yang didahului dengan khutbah Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan merupakan bagian dari usaha kita dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan juga sebagai bekal kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan pada siang hari ini kita memasuki ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yaitu di hari yang ke-18. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amal ibadah kita yang bertujuan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang Allah wajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa, di mana kewajiban ini turun ketika Rasulullah SAW berada di kota Madinah pada tahun 2 Hijriah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah,
maka turunlah ayat ini dan diwajibkan kepada orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Yang mana sebelumnya ibadah puasa ini juga sudah diwajibkan kepada Nabi kita Muhammad ketika Islam baru hadir dan Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul. Ketika Nabi berada di Mekah, umat Islam kala itu melaksanakan ibadah puasa setiap bulan, yaitu 3 hari. Jadi ketika itu sudah ada kewajiban 3 hari untuk melaksanakan puasa tiap bulannya. Bahkan ada beberapa tafsir yang mengatakan 3 hari itu pada Yaumil Bid, yaitu 13, 14, dan 15. Kemudian setelah Rasulullah hijrah disempurnakan menjadi 1 bulan di bulan suci Ramadan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa para ulama berpendapat ketika tanggal 17 Ramadan maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an yang merupakan petunjuk bagi manusia, dan penjelasan dari petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan kita pada hari ini berada pada tanggal 18, yang berarti 1 hari yang lalu, ketika bangsa Arab suatu hari itu masih dalam keadaan jahiliyah, yaitu dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Jahiliyah artinya bodoh, tetapi bukan bodoh dalam hal hitung-hitungan. Orang Arab sudah maju dalam bidang ekonomi. Dia sebagai pedagang yang ulung, bahkan dia menyebar ke seluruh negeri Syam, yaitu Suriah, Palestina, Lebanon, dan negara-negara di sekitar Makkah. Mereka ahli dalam bidang ekonomi, tetapi dia tidak mengenal Tuhan. Maka dikatakan oleh sebagian para ilmuwan dan juga para ulama, dikatakan saat itu masih dalam keadaan jahiliyah karena dia tidak mengenal Tuhan. Ketika anak perempuan lahir, bukannya disayangi, bukannya diasuh, tetapi dibunuh hidup-hidup. Pekerjaannya tiap hari yaitu berjudi, minum minuman keras, menyembah berhala, dan tidak mengenal Sang Maha Pencipta. Melihat kondisi yang saat ini seperti itu, maka Rasulullah SAW sangat prihatin dan berontak hatinya, karena memang hati cenderung kepada kebaikan, lain dengan nafsu. Innan nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu adalah sesuatu yang mengajak kepada kejelekan dan keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu bangsa Arab jahiliyah mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah melalui rasul-rasul sebelumnya, yaitu Nabi Isa yang membawa kitab Injil ketika itu. Mereka melupakan agama samawi saat itu. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melihat kondisi seperti itu, bertahanus,
menyendiri Rasulullah di sebuah gua yang kita kenal dalam sejarah namanya Gua Hira. Ketika Rasulullah sedang bertahanus menyendiri untuk mendapatkan kebenaran dan juga mengenal Tuhan Sang Maha Pencipta, Allahu Rabbi Rabbul Izzati, yaitu Tuhan semesta alam. Ketika itu Allah mengutus malaikat Jibril dengan bentuk seorang laki-laki yang menggunakan jubah serba putih. Maka ketika itu Rasulullah yang tidak mengenal malaikat Jibril, Rasul pun sebagai manusia merasa takut. Ketika itu Rasulullah diajaknya untuk mengikuti perkataan malaikat Jibril, yaitu firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Kita ketahui bahwa Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, maka dikatakan sebagai seorang nabi yang ummi. Itu pun mempunyai suatu hikmah, sehingga Al-Quran diberikan kepada Rasulullah itu untuk menolak anggapan orang-orang kafir bahwa Al-Quran bukanlah dari karangan Rasulullah, karena Rasulullah tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Itu membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pun diajarkan surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Bacalah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian dengan didekapnya Rasulullah, maka ketika itu Rasulullah pun akhirnya mengikuti apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Setelah itu Rasulullah pulang ke rumah dan disampaikan kepada istrinya, yaitu Siti Khadijah. Maka ketika itu Rasulullah SAW yang genap usianya 40 tahun, ketika itu dibenarkan oleh paman Siti Khadijah yang merupakan ahli dalam kitab Injil, di mana dalam kitab itu tersebut dikatakan bahwa akan ada datang seorang rasul yang bernama Ahmad. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil anni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dikatakan dalam ayat itu bahwa akan datang seorang rasul setelahnya, yaitu seorang yang bernama Ahmad, yang membenarkan kitab Taurat dan juga kitab-kitab sebelumnya. Namun orang-orang kafir mengatakan itu adalah suatu sihir belaka, karena orang kafir sudah ditutup hatinya. Summum bukmun umyum fahum la yubsirun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisyawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja dia diberi peringatan atau tidak, mereka itu tidak akan beriman kepada Allah, wahai Muhammad. Maka bagi mereka adalah azab yang sangat pedih.
Maka ketika itu Rasulullah dengan diberitahukan oleh paman dari Siti Khadijah bahwa suamimu itu adalah seorang Rasul, wahai Khadijah, seorang nabi yang terakhir. Yang mendekap suami itu adalah Jibril atau Al-Qudus, yang adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Siti Khadijah pun akhirnya menenangkan Rasulullah yang sangat gelisah dan bercucuran keringat, dan pada saat itu Rasulullah demam. Itulah suatu sakit Rasulullah. Dalam hidupnya Rasulullah sakit 2 kali, yaitu ketika pertama ayat Al-Quran turun kepada Rasulullah, yaitu ketika diutus sebagai Rasul, maka Rasul ketika itu demam, sakit. Kemudian sakit yang kedua ketika Rasulullah menjelang azalnya, Rasulullah pun demam dan juga sakit. Dan ketika itu pun akhirnya Rasulullah pada sakit yang kedua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan ummati, 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 wahai umatku, umatku, karena Rasulullah sayang kepada kita semuanya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah salah satu wahyu atau mukjizat yang terbesar yang diberikan Allah kepada Rasulullah dan kita semuanya. Yang mana apabila kita membacanya maka merupakan ibadah yang sangat besar, lain dengan bacaan-bacaan yang lain. Namun walaupun kita pun juga membaca sholawat, kita pun dapat pahala, karena membaca sholawat adalah bentuk dari perintah Al-Quran dan terima kasih kita kepada Rasulullah SAW. Al-Quran terdiri dari 114 surat, di mana terdiri dari 6.236 ayat. Bahkan ada sebagian ulama yang berpendapat 6.666, karena bacaan basmalah dihitungnya. Terdiri dari 30 juz, di mana surat Al-Kahfi ayat yang ke-19 merupakan pertengahan dari ayat suci Al-Quran. Al-Quran harus kita baca, karena ayat yang pertama juga adalah Iqra. Dan apabila kita membaca Al-Quran, maka pahalanya sangatlah besar, dan itu sebagai bentuk iman kita kepada kitab suci Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan saat sekarang ini. Dan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita di yaumil kiamah nanti, yaitu akan menjadi penolong. Dalam sebuah hadis dikatakan Al-Quran akan datang kepada kita ketika hari kiamat dan berkata kepada Allah, ya Allah, dulu si fulan telah mengantuk, telah membaca Al-Quran. Walaupun lelah dia membaca Al-Quran, maka izinkanlah saya untuk menjadi penolongnya. Begitu pula puasa. Puasa juga akan menjadi syafaat dan berkata kepada Allah, ya Allah, dulu orang itu haus-haus, menahan lapar, menahan amarah, menahan hawa nafsu. Maka sekarang saya puasa akan menjadi syafaat bagi orang yang sedang berpuasa tersebut. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini selama 1 bulan penuh, dan menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah, yang diberikan kepada kita semuanya. Kita amalkan, kita baca di bulan suci Ramadan dengan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa sebagaimana tujuan puasa, yaitu hudal lil muttaqin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan iman Islam kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan memberikan kesehatan, menjauhkan dari segala malapetaka dan juga dari mala bencana. Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, memberikan rezeki yang berkah,
yang bisa menjadikan kita selamat di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.